Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Fitrulandari Ahmad Rojak bersama rekan saya Dani. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemikiran pendidikan Islam menurut Ibnu Maskawai. Biografi Ibnu Maskawai. Beliau memiliki nama lengkap yaitu Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Yakub Ibnu Maskawai. Beliau lahir di Rai, Iran pada 932 Masehi dan wafat pada 1030 di Isfahan, Iran. Beliau berkebangsaan Iran dan minat utamanya yaitu sejarah, teologi, kedokteran, filsafat, dan etika. Ibnu Maskawai membangun konsep pendidikan yang bertumpu pada pendidikan akhlak. Kata akhlak sendiri terbentuk dari jamak al-khuluq atau al-khulq yang secara etimologi berarti yang pertama yaitu tabiat. Tabiat sendiri memiliki arti yaitu budi pekerti. Yang kedua yaitu kebiasaan atau adat. Yang ketiga yaitu keperwiraan, dan yang terakhir yaitu agama. Akhlak dapat dibentuk melalui beberapa metode. Apa aja sih metodenya? Yang pertama yaitu metode pembiasaan, yang kedua yaitu metode latihan, yang ketiga metode taklim, dan yang terakhir metode mujahadah. Pemikiran Ibnu Maskawai dalam pendidikan tidak bisa dilepas dari konsep tentang manusia dan akhlak. Lalu bagaimana sih penjelasannya? Penjelasannya itu memiliki dua. Yang pertama yaitu penjelasan tentang tingkatan potensi manusia. Tingkatan potensi manusia sendiri itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu potensi bernafsu, potensi berani, dan yang terakhir potensi berpikir. Lalu apa sih dari potensi bernafsu sendiri? Yaitu disebut al-nafs al-bahniyat, yang menempati posisi paling rendah. Yang kedua yaitu potensi berani, disebut dengan al-nafs al-sabuiyat sebagai potensi pertengahan. Dan yang terakhir yaitu potensi berpikir, disebut al-nafs al-natiqoh, yang menempati posisi tingkatan posisi tertinggi. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dani. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani dari kelompok 10 Filsafat Pendidikan Islam, jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas C, semester 2. Saya akan menjelaskan pemikiran filsafat pendidikan Islam menurut Ibnu Maskawai. Salah satunya yaitu tentang pendidikan akhlak. Adapun pemikiran Ibnu Maskawai tentang pendidikan akhlak yaitu ada 6. Yang pertama, tujuan pendidikan akhlak. Tujuan ini terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong secara spontan untuk melahirkan semua perbuatan yang bernilai baik. Yang kedua, tugas pendidikan akhlak. Menurut Ibnu Maskawai, pendidik mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk meluruskan peserta didik melalui ilmu rasional. Yang ketiga, tentang metode pendidikan. Menurut Ibnu Maskawai, supaya mencapai akhlak yang baik, maka seseorang perlu melakukan dua hal. Yang pertama, kemauan yang sungguh-sungguh, dan yang kedua, menjadikan pengetahuan serta pengalaman orang lain sebagai cermin. Yang keempat, tentang materi pendidikan akhlak. Menurut Ibnu Maskawai, mencoba mengklasifikasikan materi pendidikan akhlak ke dalam 3 klasifikasi, yaitu yang pertama, hal-hal yang wajib bagi kebutuhan tubuh manusia, yang kedua, hal-hal yang wajib bagi jiwa manusia, dan yang ketiga, hal-hal yang wajib bagi hubungannya dengan sesama manusia. Yang kelima, tentang lingkungan pendidikan. Menurut Ibnu Maskawai, kebahagiaan tidak akan dapat dicapai oleh manusia tanpa bantuan orang lain, dan kebahagiaan bisa dicapai oleh manusia jika manusia saling bekerja sama, saling tolong-menolong, dan saling melengkapi satu sama lain. Yang keenam, tentang konsep pembelajaran. Menurut Ibnu Maskawai, pembelajaran itu tidak akan berjalan dalam jalannya yang benar, kecuali jika memperhatikan berbagai prinsip dasar, yaitu yang pertama,
memperhatikan persiapan, dan yang kedua, menjaga keseimbangan perilaku siswa dalam aturan yang bersifat khusus. Adapun buku-buku karangan Ibnu Maskawai yaitu 1. Kitab Tartib As-Sa'adah tentang etika dan politik, terutama mengenai pemerintah Bani Abbas dan Bani Buwai. 2. Kitab Al-Fawz Al-Asghar tentang ketuhanan, jiwa, dan kenabian atau metafisika. 3. Kitab Jawizan Khar atau akal pribadi yang membicarakan tentang pemerintah dan hukum. 4. Kitab Ta'zib Al-Akhlaq wa Tatir Al-Araq tentang etika. 5. Kitab Al-Jami tentang kedabiban. 6. Kitab Toharot An-Nafas tentang etika. 7. Kitab Al-Ashribah tentang minuman. 8. Kitab Al-Fawz Al-Akbar tentang etika. Kesimpulannya yaitu Ibnu Maskawai adalah seorang ahli sejarah yang pemikirannya sangat cemerlang, dan beliaulah ilmuwan Islam yang paling terkenal dan yang pertama kali menulis filsafat akhlak. Adapun pengetahuan Ibnu Maskawai yang amat menonjol yaitu dari hasil banyak membaca buku, ialah tentang sejarah, filsafat, dan sastra. Hingga sampai saat ini, Ibnu Maskawai memperoleh sebutan dengan Bapak Etika Islam. Cukup sekian yang bisa dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.